bahkan pintu surga belum lagi boleh dimasuki oleh umat-umat yang lain sebelum dimasuki oleh umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun umurnya pendek-pendek, ibadahnya sedikit, tetapi Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala daripada amal ibadah. Satu orang berbuat kebaikan Allah balasi dengan 10 kali. Banyak lagi keutamaan-keutamaan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wajiblah bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat daripada syukur hari ini bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah saja di bibir, tetapi hakikat syukur adalah mentaati perintah-perintah Allah dalam setiap saat dan keadaan. Inilah hakikat daripada syukur yang sebenarnya. Apabila kita bersyukur kepada Allah, maka Allah berjanji akan menambah nikmat-Nya bagi kita. Kita bersyukur lagi, Allah tambah lagi. Masya Allah, nikmat Allah ini tidak ada batasnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kematian dan kehidupan sebagai ujian. Beliau berdoa, ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapakah di antara kita yang baik amal. Maka Allah ciptakan dunia ini hadir, hakikatnya adalah ujian bagi kita. Allah ciptakan suasana dan keadaan. Ada suasana enak, nyaman, ada suasana yang tidak enak, tidak nyaman. Ada keadaan-keadaan yang lapang, ada keadaan yang sempit. Kadang kita diberi kesehatan, kadang kita diberi penyakit. Ini semua adalah ujian hadir. Allah ingin menguji apa reaksi kita ketika kepada kita didatangkan sesuatu yang tidak kita suka. Apabila seseorang diberikan kekayaan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, lalu dia bersyukur, maka syukurnya tadi akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manakala seseorang diberikan harta, diberikan kesehatan, lalu dia kufur, bertambah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak menjalankan perintah-perintah Allah, maka orang ini akan mendapatkan murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga seseorang ketika dia diberi kesempitan, kesusahan, penyakit, diberi kepayahan hidup, lalu dia bersabar kepada Allah, rela menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti akan mendapatkan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, apabila seseorang diberikan kesulitan-kesulitan, diberikan kesempitan, penyakit, penderitaan dan lain sebagainya, segala sesuatu yang tidak dia sukai, lalu dia tidak rela kepada Allah, ya, tidak rela menerima ketetapan Allah, maka sesungguhnya orang ini akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di
Inilah yang perlu kita renungkan dalam setiap waktu kita ketika kita menghadapi keadaan-keadaan yang didatangkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tidak akan terlepas daripada hal nikmat atau bala. Kalau kita tidak mendapatkan nikmat, maka kita diberi bala. Ketika kita diberi nikmat, kita bersyukur. Ketika kita diberi bala, kita bersabar. Inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ini kita buat, kita rela menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, tetap menjalankan perintah-perintah Allah, tetap meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan redha kepada kita. Ibu-ibu sekalian, saya akan bacakan satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahqiranna ahadukum syai'an minal ma'ruf wa illam yajid falyarfa akahu biwajhin qalil wa in ishtaraita lahman aw tabakhta idran fa aksir maraqatahu wa waris li jarika min rawahu Tirmidzi. Artinya dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang di antara kalian menganggap remeh suatu kebaikan. Jika ia tidak mampu, hendaklah ia menjumpai saudaranya dengan wajah yang berseri. Jika kamu membeli daging atau memasak sesuatu di kuali, maka perbanyaklah kuahnya dan berilah sebagian kuah itu kepada tetangga. Hadis dari Tirmidzi. Ini nasihat Rasulullah SAW kepada kita di dalam hal bertetangga. Di dalam pergaulan kita bertetangga dengan saudara-saudara kita, maka untuk menyatukan hati kita dituntut untuk saling memuliakan, saling memberi, saling memuliakan, sehingga tumbuh mahabbah, rasa kasih sayang di antara sesama kita. Saya ulangi, dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang di antara kalian menganggap remeh suatu kebaikan. Jika ia tidak mampu, hendaklah ia menjumpai saudaranya dengan wajah yang berseri. Jika kamu membeli daging atau memasak sesuatu di kuali, maka perbanyaklah kuahnya dan berilah sebagian kuah itu kepada tetangga. Hadis riwayat Tirmidzi. Di hadis yang lain dari Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk ke surga
orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan. Hadis riwayat Muslim. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Saya ulangi dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan. Hadis riwayat Muslim. Tentang perkara salat. Amalan yang pertama dihisab adalah salat. Apabila salatnya diterima, maka diterimalah kebaikan-kebaikan yang dia buat selama di dunia. Tapi manakala salatnya tidak diterima, maka kebaikan-kebaikan yang lain pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam perkara salat ini itu sangat perlu untuk menjaganya di awal waktu. Kalau bisa diusahakan sebelum masuk waktu kita sudah dalam keadaan berwudu. Ketika masuk waktu kita langsung salat. Kenapa demikian? Karena para ibu ini ya, Allah berikan suatu kekhususan ya berupa halangan ya. Maka kalau seandainya waktu salat sudah masuk lalu kita memundurkan belum mengerjakan salat, nah ketika itu pas datang halangan, maka kita dianggap meninggalkan salat. Nah, ini bedanya antara